buat saya itu hal yang tidak melanggar apapun dan tanpa rasa menyepelekan sedikit pun juga. Hanya saja saya udah capek energi saya nggak pengen diintimidasi dalam hal apapun. Tiba-tiba November ada laporan ke polisian. Itu juga saya baru tahunya kemarin. Ternyata laporan itu dari bulan November ya. Bulan kemarin laporan bulan November tanggal berapa? 16. Sampai sekarang belum ada panggilan dari penyidik. Ya. Belum ada panggilan dari penyidik, belum ada panggilan dari pihak manapun juga yang berhubungan dengan kepolisian untuk kali ini. Berarti status saya, Mas, entah saya ini penjahat beneran, ya maaf, atau tidak, status saya masih saksi terlapor. Ya. Saya belum jadi tersangka. Ya. Jadi kalau orang mau ngejar saya, sabar, tunggu saya ngukur rompi orangnya dulu. Ya. Nunggu saya ngukur rompi orangnya dulu, entah ini rompinya ntar saya pakai sendiri atau dipakai sama pihak lain. Nah, itu nanti baru kalian silahkan berbicara. Sekarang ini kan bola liar ini cuma dilontarkan dari salah satu pihak, dan yang memulai bukan saya. Karena seperti saya sudah bilang di awal, pertempuran ini bukan pertempuran yang saya inginkan. Karena saya masih menjaga rasa terima kasih saya kepada mereka. Tapi buat saya ini sudah keterlaluan, karena fitnah ini udah luar biasa. Udah luar biasa parah kalau saya, karena dampak sosialnya besar. Ya, jadi banyak banget tuh cancelan orderan, banyak banget gejolak dari teman-teman yang import aku saat ini. Saya jadi sampai saat ini WA saya nggak berhenti bunyi. Cuma nanya, Mas ini bener apa enggak? Saya simpel, Mas. Menurut saya apa enggak, Mas? Terus karena udah nggak ada energi buat bikin hal-hal gitu. Makanya itu akhirnya satu, kalian kesini gue nggak bisa ngasih sajian apa. Saya ini bukan orang yang berlebih. Alhamdulillah ketika ada masalah kayak gini keluar mencuat pertama kali di media dan lain sebagainya, teman datang dari saudara pengacara, teman datang dari pengacara, ada lagi dari teman-teman tim siluman yang saya nggak bisa sebutin, pengacara langsung membackup saya. Jadi itu saya kemarin digelandang untuk memikirkan bagaimana supaya ini bisa menjadi efek jerak bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena itu langkah hukum akan kita ambil. Terus kedua, kalau kalian pengen judge atau kalian pengen apa ya? Pengen menyatakan status saksi terlapor saya sebagai tersangka, agak ditahan dulu. Sabar lah. Biasanya berapa bulan nih, Mas? Sebulan, 2 bulan? Oh lama. Oh. Tapi yang jelas akan ada tindakan hukum yang akan saya ambil terhadap hal ini. Karena buat saya ini tingkat yang sangat luar biasa, tingkat baik. Gitu ya. Jadi mungkin Bapak pengacara bisa, Mas omongan aman ya? Aman. Tolong yang tadi aku kalau pasal di sensor ya, Mas. Karena kalau enggak akan jadi begitu. Mungkin saya lanjut. Nanti kalau rekan-rekan ini udah berbicara, kalian silakan tanya jawab atau menanyakan hal-hal apa yang kalian ingin tanyakan dalam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, dalam hal ini saya Dr. Agus SHMH, ada Pak Abang Agus Bagio SHMH, ada Adi Nugroho, ada Sony, dan masih banyak. Dan yang ada sendirinya banyak sekali teman-teman pengacara yang mau bergabung. Terima kasih banyak sebenarnya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Banyak banget pengacara-pengacara yang hubungi Mas Rian. Saya simpati sama Mas Rian. Mas Rian nggak perlu bayar biaya segala macam. Saya ikhlas bantu Mas Rian. Terima kasih banyak, tapi kayaknya udah kebanyakan. Tapi kalau mau, Mas, kalau ini prosesnya diviralkan. Jadi kami membuka teman-teman pengacara yang berempati dan bersimpati dengan Mas Rian. Kami membuka untuk menjadi kuasa hukumnya Mas Rian, tetapi saya pastikan tidak ada biaya dan tidak ada ongkos karena Mas Rian dan siap beliin saya rokok gitu loh. Nanti menggunakan Mahendra Lovo di dalam kasus ini akan menggunakan Mahendra Lovo, kantor pengacara Mahendra. Sebagai temporari ya. Iya. Jadi kalau saya di dunia perpisahan mungkin sudah lama, saya dari kecil dididik oleh Haji Arianto. Kebaikan keluarga Haji Arianto saya tidak akan bisa lupakan. Ya. Maka ketika ini saudara saya
dibilang adik tuaan saya, maka ini adik saya, itu dicolek tanpa dikomando, kita siap. Ya Mas Agus juga ya, kan seperti itu. Oke, menanggapi berita-berita yang viral, saya memberikan teori hukum seperti ini. Setiap warga negara boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada siapa? Kepada kepolisian. Oke. Kepolisian tidak boleh menerima, tidak boleh menolak setiap laporan dari warga masyarakat. Jelas sampai di situ. Tetapi kepolisian ini adalah profesional di bidangnya, maka laporan tersebut akan dipilah dan dipilih. Terpenuhi tidak unsur pidananya. Oke. Kalau setidaknya ada permulaan yang cukup, maka mulailah klarifikasi. Sampai detik ini Mas Rian belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian. Dan Mas Rian dan kuasa hukum siap kapanpun untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, maka nanti bertahap. Mulailah dijadiin saksi. Tahap demi tahap. Ada gelar perkara internal. Oke. Baru kalau terpenuhi setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka Mas Rian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Tersangka nanti kalau misalnya ini bisa menjadi terdakwa. Oke. Di persidangan terdakwa. Terdakwa berarti selama belum ada putusan hukum yang tetap, maka status Mas Rian adalah warga negara yang bebas. Yang baik dan benar. Baik dan benar. Bahkan putusan tingkat 1, tingkat 2 sampai nanti inkrah, maka di dalam teori hukum ada namanya inkrah panduis, putusan berkekuatan hukum tetap. Oke, maka hari ini tidak boleh orang itu menghakimi secara sepihak dengan menyebut nama POMTI, Mahindra Trans Indonesia, menyebut beberapa kali nih, Rian Mahindra, terus ada Devi Marisa, terus MTI dibantu Haji Haryanto. Haji Haryanto ini tidak pernah urusan dengan MTI. Jangan bawa-bawa orang tua kita. Oke? Maka di dalam teori hukum pidana ada namanya presumption of innocence, ya, praduga tidak bersalah. Kalau seperti ini caranya adalah praduga bersalah, ya, maka ini terpenuhi unsur undang-undang ITE, pencemaran nama baik, ya. Maka kita tunggu, kita adu ilmu lah, adu ilmu teori hukum, ya. Narasinya bikin seolah-olah omongan itu saya udah tersangka ya. Ya, maka gini, maka Mas Rian juga akan mempersiapkan, tim lawyernya juga akan mempersiapkan upaya hukum. Sedikit menanggapi berita yang liar, masalah mobil itu GPS-nya hilang. Mas Marquez ini, Mas Marquez. Ya. Ini pelaku utamanya. Ya kan? Oh, sini Mas, sini Mas. Hilang atau mati, Pak? Nanti dulu, Mas. Sampai pada saat ditarik yang pertama 2 Juli, sampai yang kedua kan mengantar langsung atau mengantar langsung ke mana, Mas? Garasi Cawang. Jangan disebut PO-nya ya, Mas. Ada GPS-nya tidak, Mas? Saya tidak tahu. Pada saat serah terima, jenengan pernah dikasih tahu, mobil ini ada GPS-nya tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Jelas. Jadi yang mengantar etikat baiknya adalah Mas Marquez. Saya tahunya Marquez saja sudah. Balap. Tapi kalau di jalanan belum tentu, ya kan? Terus mengenai janji sepakat membayar 50 sampai 60 juta. Ini jangan bola liar. Ini kontrak sewa atau kerjasama operasional merintis Jakarta Pekalongan. Ini harus paham. Ya Bang Agus ya. Kalau sudah ditentukan 50-60, Mas Rian tidak pernah sewa bis itu. Sekarang angsuran saja berapa? Angsuran di leasing paling 35 sampai 40. Ini logika. Oke? Di kontrak tidak ada. Angka 50-60 ini dari mana? Oke? Terus operasional namanya merintis akap. Silahkan
cek di dunia perkumpulan bis akap, Mas Marquez ini orang lama nih. Namanya orang merintis ini pasti bakal duit. Maka postingan sebelumnya saya mengatakan gini, kalau pengusaha tidak siap rugi, maka jangan jadi pengusaha. Mas, kayaknya nggak pantas banget kita ngomongin untung-rugi karena bisnis baru jalan. Nanti dulu Mas, maka kalau belum siap untuk rugi, lebih baik jadi pegawai yang pasti tiap bulan dapat gaji. Ini fair dong? Iya, betul. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, kalau dalam usaha pasti untung, siap nggak menggadaikan anak dan istrinya mungkin 3 bulan? Menggadaikan ya, bukan untuk dipakai loh. Wah. Menggadaikan supaya apa? Supaya untung. Oke? Karena pasti untung. Tapi karena namanya pengusaha itu adalah permainan, tanda kutip, permainan judi. Tetapi ini bukan judi yang taruhan, ya kan? Dia mengatur strategi, mengefisienkan pengeluaran, tetapi meningkatkan pendapatan. Dan ini sangat sulit, ya. Maka angka 50-60 ini kami bantah. Oke. Kalau 60 lebih baik Mas Rian kredit aja sendiri. Benar nggak? Mobil itu tahun 2000 range-nya ya 2017 sampai 2020 range ya. Tetapi di dalam kontrak dipatok angka 2 miliar. Sedangkan ZB3 2018 untuk saat ini pasaran 1,7, 1,8, 1,6 sampai 7. Mana yang mulai nakal? Kita fair. Okay. Terus masalah 2,2 miliar, Mas Rian menggelapkan dana 2,2. Kemarin saya tanya ini, kebetulan itu anggota pabil saya mengatakan gini, Mas tolong print rekening koranmu. Rupanya mohon maaf, saya tidak menghina. Isi dompetnya, rekening dia sama isi dompet saya, banyak kan isi dompet saya. Kira-kira seperti itu udah tahu lah ya. Nah kalau 2,2 miliar, saya pernah sebagai advokat saya dibayar 2,5 miliar. Itu saya bawa 2 tas sama adik. Tas ransel yang ini ya dia. 2 tas tuh, bawanya berat. Jadi kalau ada yang mengatakan pengacaranya ini adalah pengacara gratisan, mohon maaf. Ya, ini panggilan nurani sebagai keluarga. Ya, bahkan yang biayai kami semua ini. Mohon maaf tidak makan, rokok, transport. Jangan berpikiran masih yang ini sedang di bawah. Oke. Terus diinjak, dilaporkan, seolah-olah orang di belakangnya Mas Rian tidak ada yang melawan. Hari ini kita hanya satu kata, lawan. Sepakat ya Mas? Ya, jadi kami akan melawan. Tadi kami sudah bantah semua. Masalah perjanjian tadi sudah kami pelajari. Terus akta juga sudah ada. Dan satu hal, laporan keuangan, bukti cek semua juga ada semua. Bahkan ada penarikan kendaraan pun ada. Jadi buat saya ini belum terjadi. Atau mungkin mereka lupa telah mengeluarkan cek-cek itu atau mengeluarkan surat. ceknya masih ada semua. Ya. Jadi alangkah baiknya mari kita tabayun bersama. Ya, sebelum bulan kali ini nanti pasti kami tendang penalti. Ya. Tendang penalti, Mas Agus Subagio juga siap nendang Mas ya. Siap ya? Siap, gitu kan. Jangan sampai nanti tendangan penaltinya ini kipernya hilang. Itu garis besarnya. Saya pikir lebih interaktif saja. Jadi nanti karena saya dan Mas Gabriel dan Mas Adi sudah menguasai materi, maka interaktif saja. Pertanyaan nanti kami jawab, termasuk Mas Rian. Tapi kalau bisa jangan masuk ke materi, karena itu nanti pertempuran kita di kepolisian. Sedikit bocoran bahwa kami akan melaporkan di Mabes Polri, di Polda Metro Jaya, dan di pengadilan secara perdata. Kita langsung paralel dulu. Monggo, Mas Agus mungkin ada tambahan. Waalaikumsalam. Saya menambahkan pada manajemen barang Nusantara. Ini adalah lagi Mas. Aneh-aneh aja. Dia Mahendra ini siapa? Kok di demo audiens? Ya kan?
Yang pertama nih, tuntutan mereka adalah mendesak Kapolda Metro Jaya agar segera panggil dan periksa Rian Mahendra dan Devi Marisa Suryani selaku pemilik dan direktur utama PTI. Yang kedua, cabut izin operasional PT Mahendra Transport Indonesia yang diduga telah melakukan praktek penyelapan dan penipuan. Ketiga, mendesak PT MTI bertanggung jawab dan segera ganti kerugian yang dialami PT X. Ya. Meminta Polda Metro Jaya melakukan penyidikan status PT MTI dan segera tetapkan tersangka dan kasus tidak pidana itu. Emang siapa yang tentang perintah Kapolda Metro? Ya enggak? Sabar, ya enggak? Kebetulan juga Mas Yani lagi nyare. Tahu kan ada undang-undang yang belum boleh diperiksa untuk para peserta legislatif dalam kasus pidana. Ini kalau menurut saya cara-cara ini tidak aneh dalam masalah. Ya, kalau misalnya ormas mau dikumpul, Jadi Rian Mahendra ini siapa? Pejabat menggelapkan uang negara. Siapa dia? Itu aja Mas yang saya tambahkan. Jadi gini, Mas Agus, karena kita ini sama-sama orang kudus, orang-orang Islam, ya. Jadi almarhumah ibunya Mas Rian itu dulu di Demak. Rumahnya kontraknya jejeran sama rumah saya. Ya, kedekatan kami seperti itu. Kalau orang Rembang, orang kudus itu mengatakan itu, memang Mahendra Tran ini yang ada di sini, memang boleh kakek aneh. Dia Mas, Pandura kakek aneh gitu kan, memang punya kakek aneh. Kakek moyangnya mau didemo. Emang Mas Rian ini pejabat publik, uang negara, ya. Masalah uang dari mana tidak perlu tahu. Mau dari saya, mau dari Mas Agus, mau dari investor, mau dari siapapun tidak perlu tahu. Yang jelas Mas Rian tidak ada dana pencucian uang, money laundering. Terus mau didemo, terus mau dikasih telur, nggak apa-apa silakan. Alat juga Mas OBC Mas ya. Alat peraga ya saya tambahin. Ada spanduk, mobil komando, terus ban bekas, poster dan logo. Ini mau ngapain lagi? Iya nggak? Benar nggak? Ngapain? Sopo sih nongkon? Sopo sih nongkon? Ini mahasiswa loh. Mahasiswa itu pakai ini. Ya kan? Mahasiswa itu pakai intelektual. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ada mekanisme hukum. Mas Rian sudah dilaporkan, silakan. Proses atau mungkin kesel aku nggak dipanggil-panggil. Sebenarnya kalau nggak dipanggil kok rasanya. Loh gini Mas, masalah dipanggil itu kan pertama antrian. Ya toh. Terus masalahnya ini bisa nggak dia memenuhi alat bukti dulu? Ya kan? Kan kalau orang dilaporkan hanya klaim sepihak, nanti saya klaim ini, oh artis yang cantik ini istri saya, repot. Ya kan? Saya paling tidak harus membuktikan apa saya punya KTP, oke? Status saya beristri atau tidak, ya? Punya paling tidak ada bukti saya lamaran sama artis X. Saya nggak nyebut ini karena nanti masih berbeda sama. Paling tidak ada percincinnya dulu, atau paling nggak pre-wedding. Nah kalau nggak ada ke saya ngaku-ngaku pacar saya artis X, jadi ketawain orang. Tapi yang jelas saya tuh benar-benar nungguin banget panggilan dari penyidik itu benar-benar tak nungguin. Saya pengen banget cepet dipanggil, cepet ngoceh kasarannya. Pengen banget karena pengen banget ini cepet selesai. Jadi nggak ada sedikit pun pengen menghindar atau gimana, justru malah pengen cepet dipanggil. Jadi nggak perlu kalian demo gini, gue juga pengen banget cepet selesai supaya jelas orang bisa lihat, biar semuanya jadi tahu. Dan gini, kami membela bukan membagi kita. Kami membela adalah meluruskan hukum sesuai dengan relnya. Ya. Orang kalau dizolimi seperti ini, mohon maaf. Apalagi ini saudara kita, benar nggak Mas Agus? Banyak sopir yang kami bantu 0%, ya, uang dari kami sendiri, benar nggak Mas Agus? Ya saya, Mas Rian ngomong, Mas tolong bantu sopir kecelakaan, harus sidang ke Lampung, harus ini, kita bantu kok. Mas Rian, Mas tolong Mas bantu, kami bantu. Apalagi ini saudara kita sendiri. Ya. Maka
bagi pihak-pihak yang mau mendemo Mas Rian, saya persilakan. Mau membakar mobilnya, kami persilakan. Ya. Mau dilemparin telur busuk, silakan. Mau dibakarin ban, silakan. Tapi tolong siapkan LC-nya juga untuk menari-nari. Karena ketika nanti ada rekaman, ada perusakan, ada ini, kami akan membuat jalur hukum. Jangan cara-cara murahan ini dilakukan. Negara Indonesia ini negara hukum. Silakan. Orang mau melaporkan silakan. Anda pun punya hak untuk melaporkan. Mari kita uji. Betul nggak Pak Dato? Kalau dengan cara demo ini, nggak apa-apa. Besok kita datangkan 200 orang juga. Mas Marquez bisa nggak? Yang punya mobil B 1640, apa saya? Kamu ada mobil dua. Jadi janganlah cara-cara premanisme, ya, cara menekan murahan. Bagi saya itu cara menekan murahan. Ya, besok Mas Rian itu kami suruh di sini pada saat demo. Kalau mau dipukul silakan, mau ditonjok silakan, mau dilempar telur busuk silakan. Tapi kami pastikan pasal 170 sudah menanti Anda. Sepakat nggak Mas? Sepakat. Nah, kalau cara-cara kayak gini dipakai buat menjatuh mental gue, berarti orang ini nggak aku nggak lulus. Mungkin ada pertanyaan Mas biar lebih hidup ya Mas ya. Kalian ini selama ini jadi bola liar apa sih? Sebah. Ya. Saya Mas. Ya. Selamat teman-teman semua. Saya dari Bus Putar Balik. Saya mau tanya Mas. Dari apa Mas? Dari Bus Putar Balik. Oh, khususnya Mas Rian dan tim lawyer itu kan kemarin mereka conference bertepatan dengan launching rute, itu menurut lawyer gimana? PO-nya ya Mas? Enggak, saya nggak nyebut. Iya, udah gitu aja. Gimana nih Mas? Bisa bilang? Terkait conference kemarin, kemudian mereka menyebutkan rilis rute baru Wonogiri Jakarta itu bertepatan dengan melaporkan Mas Rian ke kasus ini. Oke. Saya jawab seperti ini. Tolong dicek spionam. Ya. Trayek itu betul ada atau tidak? Oke. Kalau tidak ada, maka pengusaha di Wonogiri seharusnya keberatan. Ya kan? Ya, maksudnya gini tuh. Enggak, Mungkin dia nanya motivasinya apa gitu ya? Iya. Itu dulu toh. Ya. Yang kedua, motivasinya kan memang Ya motivasinya saya yakin kalian bisa tahu sendiri. Apa Berbarengan gitu loh Mas, maksudnya Mas. Berbarengan dengan conference dan Nah, kira-kira dan rilisnya. Kalau kira-kira nih kalau cuma bikin gitu doang, ada yang nonton nggak? Nggak ada. Cari perhatian. Jadi saja. Saya jawab ya Mas ya. Siap. Nah, kalau kami kuasa hukumnya ini mohon maaf bukan pengangguran semua. Jadi bukan cari panggung. Dan nggak perlu cari panggung. Pengacara itu nggak perlu cari panggung. Ya kan? Ketika mau cari panggung, kita membantu masyarakat itu panggung kita sudah naik sendiri. Kita bukan pengangguran. Tapi ini saudara saya, bukan ngaku-ngaku ya. Saudara tidak harus saudara. Ya. Silahkan cek jejak digital siapa saya, siapa Mas Agus. Hubungan kami dengan keluarga besar bagaimana? Kalau saya cari panggung kan saya nyebutkan ini saja. Ya, Terjawab cukup. ya? Udah siap. Monggo yang lain. Yang jelas KTP saya kudus. Mau tak bukain, nggak perlu tahu siapa saya, tapi KTP saya kudus. Monggo. Ini kan tadi Mas Rian mengenai masalah ini sudah berkomitmen bahwa ini tidak Dari mana Mas? saya mah apa subscribernya Mas Rian. Oh iya. Saya mau perhatikan ini kan istilahnya tadi Mas Rian juga berkomitmen bahwa ini tidak ada kata damai, yang kalau nggak salah saya tangkap kan. Saya harap itu dipegang Mas. Ya. Karena saya sebagai orang kecil melihat kita ini udah jengah. Masalah gini ujung-ujungnya di atas materai selesai. Artinya apa? Artinya hanya mencari panggung. Tapi tadi juga Mas Rian menyampaikan bahwa ini sebenarnya berat Mas Rian lakukan untuk melawan mereka. Kita tidak melupakan mereka di dalam sejarahnya MTI, tidak Mas. Mereka akan tetap ada di dalam sejarahnya MTI sampai kapanpun. Tapi kedoliman ini yang harus Mas Rian dan
tim lawyer itu lawan. Makanya harapan dari saya, harapan dari kami, harapannya sih udah jangan ada kata damai dah. Saya nggak akan ada kata damai karena nggak pengen ada lagi korban-korban. Betul. Itu sebagai pembelajaran buat yang lain juga. Pembelajaran bukan hanya pengusaha bis ya, bukan hanya pengusaha bis. Orang-orang lain yang dengan gampangnya mencari masalah orang, tiba-tiba setelah ini dipanggil, oh damai. Dengan itu, oh damai. Akhirnya apa? Saya menganggapnya itu sebagai sirkus hukum. Sirkus hukum. Jadi hukum itu seolah-olah dipermainkan, Pak. Kasihan polisinya, Pak, penyidik. Hal-hal kayak gini harus disidik, harus disidik. Kasihan nanti kalau misalkan masuk ke kejaksaan, apa nggak ada masalah yang lebih urgent dari ini? Ini masalah sepele. Gaduhan di tengah-tengah waktu yang kurang tepat karena kita lagi mau pesta demokrasi. Makanya saya anggap ini secara etika moral nggak pantas banget sih. Kayak hal kayak gini nggak bisa kita selesaikan di atas meja dengan 2 orang. Oh ya kita mau barang selesai itu. BPN-nya lu begini, BPN-nya kayak gitu. Apalagi tadi dengar dari yang satu bahwa ini sudah ada apa namanya ormas apa maaf klarifikasi dari ormas apa dari mahasiswa? Ormas. Dari ormas. Tadi sudah bilang, bang ormas hubungannya apa? Apa jangan-jangan kan kita hanya berasumsi siapa di belakang ormas? Kan gitu. Boleh dong kita netizen berasumsi. Jangan-jangan di belakang ini siapa? Ya enggak? Saya nggak baju apa loh? Ya kan? Gitu kan? Jangan-jangan. Kita kan saya cek ini bukan surat kosong mas, karena saya cek ke Polres ternyata tulisannya memang sampai di sana. Tuh, mas kalau untuk aksi demo itu sekarang itu gampang mas, gampang. Surat itu pasti karena itu bukan izin ya. Yang namanya demo itu hanya pemberitahuan, ya. Jadi tidak perlu izin. Pengalaman jadi Kebetulan saya adalah salah satu korlap, orang aksi. Saya dulu di serikat pekerja, jadi saya buru-buru. Aman. Kebetulan saya memahami hal-hal seperti ini dan yang namanya dunia demo dari yang paling baik sampai yang paling busuk, insya Allah saya tahu, udah paham, bukan tahu. Jadi sekali lagi ya ini sih himbauan pada teman-teman yang mungkin hari apa rencananya aksi hari Kamis, tolong yang sebagai korlapnya akhirnya kalau memang itu yang berpendidikan, saya malah bertanya-tanya dapat pendidikan dari mana gitu loh. Itu Pak, kalau kita demo Pak Camat kayak yang di Palu saja boleh. Betul, Pak RT, jangankan camat, Pak RT pun boleh. Pejabat publik. Oh, yang mudah-mudahan mungkin 2024 wakil presiden atau apa. Kan? Saya panggil Om aja. Om. Ini Om. Masalah damai dan tiga. Pertama adalah dengan kegaduhan ini. Banyak orderan Mas Rian itu di-cancel. Oke. Terus banyak orang yang boleh dikatakan ingin bekerja sama dengan Mas Rian mundur. Apakah adil ketika pohon yang sedang dirintis, sedang bersemi, terus dipotek, dipatahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Apakah segampang itu kita memaafkan? Oke. Terus ada tambahan mumpung ingat bahwa dikatakan Rian ini kabur, bahkan di-share di grup WA pengusaha-pengusaha transportasi di Jabodetabek. Rian Mahendra anaknya Haji Arianto kabur. Kabur dari mana? Mohon maaf, om semua di sini tahu. Mahendra ketika keluar dari Jakarta Timur, saya nggak sebut cabang loh ya, salah kecil. Dari Jakarta Timur langsung ke sini loh. Ya, kalau kabur tidak mungkin nongol di sini. Fair ya Mas ya? Kita fair. Rian Mahendra itu ada di apartemen, kantornya di sini. Mau live streaming terus masih ya. Kok bisa kabur kemana? Saya masih rutin live dan
ya itulah framing-framing yang negatif dibangun supaya citranya Mas Rian hancur, tidak ada yang menolong karena hari ini Mas Rian mungkin dianggap sedang terturut, gitu. Padahal saya dari peristiwa setahun yang lalu saya selalu mendampingi Mas Rian. Boleh ditanya beliau, Mas Agus juga, ya Mas ya, kita ketul, kita ajak ngomong, bagaimana saya membangun komunikasi dengan Bapak. Ya. Karena apapun yang terjadi, Rian Mahendra adalah Bin Haryanto, Haji Haryanto, oke? Bukan Bin P.O. Haryanto. Sepakat ya? Jadi sampai kapanpun Mas Rian adalah anaknya Pak Haji Haryanto. Jadi kemarin Mas Rian ngomong selama ini kita dan Mas Rian menyadari saya akan sembah sujud kepada bapak saya. Bukan masalah PO-nya, ya, bukan sebelum masalah ini pun Mas Rian sudah komunikasi dengan saya, kepingin sowan, kepingin minta maaf sama bapak. Tetapi tolong jangan dipelintir bahwa Rian ini udah nggak punya duit mendekati. Enggak, hubungan anak sama orang tua. Saya selalu mengatakan apa? Mas, namanya anak, sebenar-benarnya anak tetap salah di mata orang tua. Jadi tetap yang benar ini orang tua. Kalau orang tua benar, ya anak tambah salah. Jadi konsep hidup ini adalah orang tua selalu benar, anak ini selamanya salah. Sepakat nggak nih Pak? Sepakat. Mas Rian menyadari. Dan bawa masalah pribadi ke dalam masalah ini. Ini masalah MTI, masalah Rian Mahendra, dan jangan bawa-bawa Bapak. Karena ini disebutkan kan Mas. Dia kabur, anaknya Pak Haji Haryanto kabur. Ini kan buat saya lagi buat saya masih orang tua saya sudah saat ini sama saya pribadi sama saya. Dan mungkin selama ini tahu lah track record atau jejak digital seperti apa saya terhadap orang tua saya pasca kejadian kemarin sebelum-sebelumnya di atas video. Dan setiap permasalahan selalu saya selesaikan tanpa kawan. Dan aku pengen masalah ini cukup pribadi aja antara Rian Mahendra dengan X, jangan bawa-bawa beliau ke dalam. Dan saya garis bawahi, kita Mas Agus juga, Rian Mahendra tidak pernah kabur dari kehidupan dunia transportasi. Om semua bisa melihat kantornya di sini, schoolnya di sini. Ya kalau Mas Rian misalnya ke Kudus, ke Solo itu bukan kabur. Mas Rian kan bukan orang kantor, ya kan? Jadi itu kan Mas Rian orang lapangan. Mungkin hari ini malam ini di sini, besok pagi mungkin sudah di Solo, ya kan? Atau mungkin di Jakarta. Jangan disebut kabur. Nomor HP juga terjadi. Banyak ada lagi. Terjawab ya Om ya. Kita tidak ada damai Om. Oke. Cukup? Ada pertanyaan lagi kan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita nonton debat presiden. Belum ada lagi pertanyaan. Ini cuma pembukaan aja ya, biar nggak jadi bola liar. Karena kenapa kok nggak ada pertunjukan bukti atau lain-lain itu nanti Mas. Nanti kita akan ada konferensi pers kedua setelah semua proses penyidikan itu berjalan atau Saya ini Mas, tidak saya terang, tapi buktinya ini masih banyak. Tapi ini garis besarnya bukti chat dan lain-lain, bukti penyerahan dokumen, semua ada. Jadi tidak lah, saya juga membela kalian juga membantu juga. Apa yang tuduhan terakhir yang kemarin lagi ramai? Masalah angka. Dia nggak ada namanya dia. Nah ya, apa namanya itu nanti akan terjawab. Dalam artian itu juga buat saya itu pernyataan yang blunder ya. Dalam artian blunder nanti mereka akan malu sendiri. Karena banyak banget bukti chatting dan banyak banget bukti yang memang mendukung tentang hal itu, mereka mengetahui dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah. Bahkan termasuk alasannya dan memang langkah selanjutnya kita seperti apa itu sudah diterapkan semua. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Tapi karena itu nggak bisa kita bahas sekarang karena masih berasi. Ntar itu buat bagi dan yang bagus. Makanya, tapi yang jelas hal itu nanti suatu saat akan terjadi. Buat saya itu blunder yang akan membuat mereka malu sendiri. Nah, satu lagi, kalau lihat itu kurang itu ya. Ini untuk kasus ini, Mas Rian ini dilaporkannya pasal berapa ya? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan.
Karena sepengetahuan saya yang awam, ini kan delik ya Pak, bukan pidana murni kan. Ini kan delik aduan, setahu saya. Kalau delik aduan kan mereka yang menuduh dan mereka yang harus yang membuktikan. Dan ketika itu tidak bisa dibuktikan, artinya berarti kan bisa 311, 313, 315. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan satu lagi apa lupa? Ini aja. Lupa yang itu Pak. Bisa ya, istilahnya Nggak apa-apa. udah Saya hanya menjelaskan tahu lah. menyenangkan itu oleh Mahkamah Agung pasal itu sudah dilanggar. Tapi yang lebihnya tunggu tanggal mainnya. Pada prinsipnya Dian Mahendra akan melawan nggak akan ada damai. dan bagi lawyer-lawyer yang suka punya tulisan dan mau bergabung dengan kami terbuka lebar ya. Kita nanti dalam membela Masrian namanya Mahendra Loko, jadi hanya event untuk membela Masrian. Cukup? Cukup? Sudah, serasa udah cukup ya. Nanti kita tunggu lagi yang lebih seru lagi kalau udah ada konvensi pers kita yang membuat berita selanjutnya. Tapi ini kan cuma buat netralin berita aja nih, ya, biar berimbang beritanya, biar nggak jadi bola liar. Enak amat promosi jalur baru, ngoceh-ngoceh senaknya gue jadi kan. Kalau orang, bully orang segala macam. Memang pantas memang. Tes kekebalan itu. Jangan bupati Pekayon ini. Jangan beli suara. Dia yang pengen kenal gue yang ngapes ini. Ya terserah lah. Masalah itu aku udah ikhlas. Gak ada sedikit pun kebencian dalam hati saya. Allah juga gak ada lagi, gak ada rasa kesel. Ini benar-benar netral. Perjuangan saya benar-benar hanya untuk memperbaiki nama MTI, karena MTI ini isinya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.